Salam Kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang novena Kerahiman Ilahi hari ketiga, yaitu pada tanggal 17 Maret ya. Kita akan baca dari 1214 dan 1215. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 1214. Hari ini, bawalah kepada aku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. 1215. Yesus yang Maha Rahim, dari hasanah kerahimanmu Engkau memberikan rahmat yang melimpah ruah kepada semua orang. Perkenankanlah kami tinggal di dalam hatimu yang Maha Rahim, dan jangan biarkan kami pernah terlepas dari sana untuk selamanya. Semua ini kami mohon kepadamu demi kasih-Mu yang paling mengagumkan terhadap Bapa Surgawi yang membuat hatimu sedemikian bernyala-nyala. Mujizat-mujizat kerahiman sungguh tak terselami. Baik orang berdosa maupun orang benar tidak akan memahaminya. Setiap kali Engkau memandang kami dengan penuh belas kasih, Engkau menarik kami lebih erat kepada kasih-Mu. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang setia sebagai harta pusaka putramu. Demi sengsaranya yang pedih, limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka, dan dengan perlindungan-Mu yang lestari, rengkuhlah mereka. Dengan demikian, mereka tidak pernah akan gagal dalam olah kasih dan tidak pernah akan kehilangan harta iman yang kudus. Sebaliknya, bersama segenap paduan para malaikat dan para kudus, mereka akan memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas sepanjang segala abad. Amin. Hari ketiga, Yesus minta kita berdoa untuk jiwa yang saleh dan setia. Dikatakan dengan jelas, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Bawa dan benamkan. Kenapa Yesus minta supaya kita berdoa untuk jiwa yang saleh dan setia? Ini juga biasanya di luar agenda kita ya. Kita biasanya berdoa untuk yang berdosa, untuk yang sakit, untuk yang sedang bermasalah, untuk banyak hal ya. Tapi jarang kan kita berdoa untuk mereka yang setia dan saleh. Bahkan kita minta mereka berdoa buat kita ya. Yesus minta karena jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepada aku di sepanjang jalan salib. Tanpa kita sadari, jiwa-jiwa yang hidupnya saleh dan setia, hal ini menjadi satu persembahan buat Tuhan dan menjadikan penghiburan buat Yesus pada waktu dia di sepanjang jalan salib. Penderitaan demi penderitaan, siksaan, hinaan, cemoohan, dan aniaya, dan banyak hal yang Yesus alami. Tapi orang-orang yang saleh dan setia ini menjadi penghibur, menjadi yang memberikan penghiburan kepada Yesus. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Selama jalan salib, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, fisik, jasmani, dan rohaninya juga, jiwanya juga. Tapi orang-orang yang saleh dan setia ini seperti tetes penghiburan, memberikan penghiburan, terus memberikan penghiburan kepada Yesus. Kalau kita tahu di jalan salib Yesus jatuh 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa memang Yesus sebagai manusia punya keterbatasan. Lemah, tidak bertenaga, capek, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi melalui jiwa-jiwa yang setia, yang saleh, menjadikan satu tetes penghiburan, memberikan kekuatan kepada Yesus untuk terus melanjutkan perjalanannya. Kita sering berpikir ya, bahwa mereka kan sudah suci, yang seperti tadi saya bilang. Bahkan kita yang datang kepada mereka untuk mohon supaya kita didoakan. Tapi ternyata Yesus mau mereka ya
orang yang saleh dan setia ini juga tetap manusia, bisa tergoda, bisa jatuh. Dan Yesus merasa sangat sayang kalau orang-orang ini bisa jatuh. Oleh sebab itu dia ingin supaya jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini tetap tinggal di dalam hatinya Yesus. Sehingga dia minta, bawalah dan benamkanlah dalam lautan kerahimanku. Supaya mereka tetap ada di dalam hatinya Yesus dan tidak pernah terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Ya, mereka juga yang saleh dan setia punya keinginan seperti itu, tapi dia tetap manusia yang lemah, dia tetap bisa berdosa. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa buat mereka. Contoh ya, contoh Suster Faustina. Walaupun relasinya sudah dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita perhatikan doa-doanya atau apa yang dikatakan oleh Suster Faustina pada Tuhan, selalu dia dengan kerendahan hatinya, dengan kepapaannya, dengan ketidakberdayaannya selalu minta, Tuhan satukan saya denganmu. Tuhan jangan lepaskan saya. Tuhan kurung saya dalam hatimu. Tuhan, dia terus memohon supaya terus bersatu dengan Tuhan. Dan hal ini bukan hanya minta, karena hal ini dia alami melalui suatu perjuangan. Suatu pertempuran. Oleh sebab itu, dia selalu minta kekuatan dari Tuhan. Karena godaan itu kan seperti sesuatu yang membuat dia bisa jatuh. Dia minta kekuatan dari Tuhan, begitu pula dengan kita semua. Kita juga berdoa untuk yang saleh dan setia supaya diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga pada waktu godaan itu datang, kita bisa menang dalam pertempuran tersebut dan tetap setia ada di jalannya Tuhan. Contoh ya, kalau menurut saya, orang-orang yang dipilih sebagai menduduki satu jabatan tertentu, pasti di awal mereka nggak punya pikiran untuk korupsi, untuk curi uang perusahaan, untuk hal-hal yang negatif ya. Tapi dalam perjalanan waktu ada kesempatan, ada peluang, ada kebutuhan, ada godaan. Nah, hal-hal inilah yang membuat mereka akhirnya jatuh. Walaupun sudah dengan segala macam peraturan, tapi kan peraturan juga manusia yang buat. Kalau mencari celah, pasti ada aja celahnya. Oleh sebab itu, kita harus terus bergantung pada Tuhan, minta pada Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan, yang seperti tadi Suster Faustina lakukan. Dia bilang, Tuhan, saya kan harus berjuang untuk selalu setia padamu. Saya akan terus bertempur dengan sengit supaya saya keluar sebagai pemenang, menjadi orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jalan yang harus ditempuh adalah jalan kesetiaan. Jadi dalam otak kita sudah punya tekad bahwa jalan yang saya tempuh adalah jalan kesetiaan. Jalan yang saya tempuh adalah jalan kejujuran. Contoh ya, waktu saya kerja, bosnya itu workaholic. Jadi nggak ada libur, bahkan Minggu, Sabtu juga nggak setengah hari, dan Minggu juga nggak libur. Sementara saya harus ke gereja, saya ada kegiatan-kegiatan rohani kan. Jadi sama temen itu dibujuk, bukan dibujuk lah ya, dikasih solusi. Kalau dicari, kalau ditelepon, bilang aja sakit. Supaya nggak dimarahin, kan orang kan wajar sakit. Tapi saya nggak bisa ikuti nasihat tersebut. Karena saya punya prinsip lebih baik jujur. Iya jujur, tapi akibatnya nilai saya di mata bos itu jadi makin lama makin berkurang. Karena dibandingkan dengan karyawan yang lain, mereka bisa full 1 minggu, 7 hari kerja tanpa bolos atau tanpa excuse izin ini itu. Sedangkan saya ada kegiatan-kegiatan yang saya harus nggak bisa ikut dalam aktivitas di kantor. Ya. Konsekuensinya ada bahwa tanpa bos saya sadari, dia mulai membanding. Yang ini, wah full time, 100% buat perusahaan. Kalau yang ini buat perusahaan, tapi ada waktu-waktu di mana dia nggak bisa leluasa meminta saya melakukan ini, melakukan itu karena saya lagi ada di gereja, karena saya lagi kasih seminar, karena saya lagi ada kegiatan
rohani. Nah, perlu komitmen kepada diri sendiri. Jadi saya katakan enggak, saya tetap lebih baik jujur. Enggak ditanya pun saya jawab bahwa nanti sore saya nggak bisa lembur karena saya punya kegiatan ini. Memang teman saya bilang kalau nggak ditanya jangan jawab supaya jangan masuk juga ke memori bahwa Esther ini nggak lembur gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita juga godaan tetap ada. Bapak Ibu jangan pernah tidak merasa digoda. Godaan itu tetap ada. Nah, cuma kita tetap harus punya prinsip. Kalau Suster Faustina di sini dikatakan jalan yang dia mau tempuh adalah jalan kesetiaan. Untuk orang-orang yang setia dan yang saleh, jalan yang mereka tempuh adalah jalan kesetiaan. Kesetiaan pada kehendak Allah kapan aja, di mana aja. Jadi kesetiaan itu bukan opsional ya, tapi dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu ada di 1173. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya Yudas Iskariot. Yudas itu kan salah satu muridnya Tuhan. Kemana-mana bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Jadi sangat tahu bagaimana Yesus, pelajaran dari Yesus, bimbingan dan banyak hal. Tapi dia tergoda dengan godaan dari imam kepala yang menawarkan uang untuk menyerahkan Yesus. Dia tidak setia hanya karena 30 keping uang perak. Kemana-mana bersama Yesus loh selama 3 tahun. Tapi bisa jatuh ya. Yang lain lagi, Petrus juga sama. Muridnya Yesus yang Yesus katakan kamu akan menjadi Petrus batu karang. Apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu lepas akan kamu lepas. Dia juga diberi kunci surga. Tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Para murid, contoh lagi. Waktu Yesus melakukan jalan salib. Di cerita di Injil, kita cuma baca nama Yohanes ya. Nggak ada tuh nama rasul-rasul yang lain. Kemana? Kemana para muridnya Yesus? Saya ambil contoh dari para rasul ini karena saya mau ingatkan kita semua jangan kita takabur. Jangan kita merasa sudah dekat sama Tuhan, terus kita merasa nggak perlu menjalin hubungan lagi sama Tuhan. Sedekat-dekatnya dengan Tuhan, yaitu contohnya para rasul, mereka bisa jatuh. Jatuh karena godaan duniawi, harta, uang. Jatuh karena ketakutan. Karena kalau Petrus ngaku, dia takut ikut dihukum. Karena ini muridnya Yesus. Bisa hal seperti itu. Begitu pula dengan murid-murid yang lain. Dia meninggalkan Yesus. Karena pada waktu itu mungkin bingung. Kok yang saya ikuti kok jadi ditangkap? Kok diem aja? Waduh, nanti saya nggak punya guru lagi. Dan mungkin banyak hal lain ya yang kita nggak tahu. Tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Jadi kita harus terus dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Coba kita refleksi ke diri kita sekarang ya. Dengan adanya kenyataan hidup yang berat, dengan adanya relasi suami istri yang nggak bagus. Ada seorang ibu bilang sama saya begini, Tuhan itu nggak baik sama saya. Kenapa Bu? Karena Tuhan nggak kasih saya suami yang baik. Sesederhana itu pikirannya ya. Ada lagi yang dalam kehidupan ini dia sungguh-sungguh mau bekerja, mau merintis sesuatu usaha tapi gagal lagi. Sampai akhirnya dia putus asa. Ada juga teman yang sakitnya berkepanjangan, sakit terus. Udah berobat ke sana, berobat ke sini, udah sampai uangnya juga habis karena melakukan ini, melakukan itu. Tapi sakitnya dia nggak sembuh-sembuh, tetap dalam kondisi sakit yang menahun. Ada juga mungkin di antara kita yang kita berdoa, tapi kok Tuhan nggak kabulkan doa kita. Sudah berdoa, sudah novena, sudah pantang puasa, tapi doanya tetap nggak terkabul. Atau dalam hidup ini kita merasa ketakutan, diteror ya. Juga mungkin ada godaan-godaan dari setan yang menggoda untuk mengambil jalan pintas supaya segala problem ini dapat diatasi.
Itu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Lebih lanjut yang perlu kita renungkan adalah kita mau dengar apa yang Yesus katakan. Aku menghendaki agar pada saat sekarang ini kalian semua memiliki iman yang lebih besar. Betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil. Itu ada di 352. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, Yesus memberikan satu janji, memberikan satu hal supaya kita lebih sadar lagi, lebih ingat lagi bahwa Yesus itu menghendaki kita pada saat sekarang ini, pada situasi sekarang ini untuk punya iman yang lebih besar. Percaya pada Tuhan, andalkan Tuhan. Berharap padanya, bersandar padanya, percaya penuh padanya. Karena Yesus merasakan sukacita yang besar atas kesetiaan kita dalam hal-hal yang paling kecil. Dan Yesus memang nggak minta yang macam-macam. Ya, seperti dalam doa novena kerahiman ilahi. Yang Yesus minta adalah hanya mempersembahkan jiwa-jiwa seperti yang Yesus minta dan doa koronka. Tapi yang terjadi dalam praktek sehari-hari kita, ada yang ditambah dengan litani kerahiman ilahi, ada yang ditambah dengan perayaan Ekaristi, ada yang ditambah dengan ada renungan, banyak hal ya, banyak hal. Bukan nggak boleh, boleh, silahkan. Semakin kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin baik. Tapi saya mau lihat dari sisi lain di mana Yesus itu sangat simpel meminta kita karena dia hanya butuh kesetiaan. Dia nggak butuh yang besar-besar, dia nggak butuh yang wah ya. Tapi di sini dikatakan betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil. Nah, bicara hal ini saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu dalam doa koronka jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang lain karena Yesus dalam doa koronka nggak ngajarin apa-apa. Bukan beda dengan doa rosario ya. Doa rosario ada peristiwa sedih, ada peristiwa terang dan di dalam setiap peristiwa itu ada juga momen-momen tertentu yang kita renungkan, yang kita meditasikan. Yesus bertemu misalnya Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Jadi ada momen-momen seperti itu. Tapi dalam doa koronka nggak ada. Ya, yang Yesus ajarkan di dalam Diary Faustina seperti yang kita tahu tanpa ditambah-tambah embel-embel. Dan ini mungkin menjadi peringatan buat kita. Yesus katakan betapa besarnya sukacitaku kalau engkau setia pada hal yang paling kecil sekalipun. Dan upah untuk mereka yang setia kita bisa lihat di Matius 24, 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu ada di Matius 25 ayat 21. Dan kalau Bapak Ibu ada yang membeli buku ini di dalam buku ini juga dibahas tentang jiwa-jiwa yang saleh dan setia dengan lebih detail. Ada juga nomor-nomor referensi untuk semakin membuat Bapak Ibu punya niat mau jadi orang yang setia dan taat. Itu aja untuk hari ini. Dan ajakan saya kepada Bapak Ibu semua, satu, mari kita menjadi devosan kerahiman ilahi yang setia. Jangan masuk ke dalam komunitas lagi seneng. Kalau ada yang biang kerok, kalau ada yang ruwet, ada yang bermasalah, ada yang hal-hal yang gak berkenan, terus kita mundur. Itu juga termasuk tidak setia.
Karena Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam komunitas Bapak Ibu. Jadilah orang yang setia. Yang kedua, berdoa buat jiwa-jiwa yang saleh dan setia seperti yang Yesus minta. Bawalah dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman Tuhan. Karena jiwa-jiwa tersebut memberi penghiburan kepada Yesus waktu Yesus ada di jalan salib. Mereka menjadi tetes penghiburan di tengah kepahitan. Itu yang kita bisa lakukan untuk membuat penderitaan Yesus tidak semakin berat, tapi menjadi lebih ringan karena adanya jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Dan kita juga terus berdoa supaya kita juga bisa masuk ke dalam kelompok jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.